Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini kita akan membahas bab 13 yaitu Dynamic Routing IEGRP. Nah, di sini kita pakai topologi yang bab kemarin ya teman-teman. Lalu saya akan tambahkan satu router. Nah, ini kan router baru ya teman-teman. Kalau misalkan saya mau menambahkan router baru, maka saya juga harus mengkonfigurasi satu persatu di router-router yang lama. Nah, kalau menggunakan yang dynamic routing, kita tidak perlu mengkonfigurasi di satu persatu router. Kita cukup konfigurasi di router baru. Dan misalnya kalau si ini itu disambungkan ke router 3, maka router 3 juga akan konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi tidak perlu repot-repot untuk mengkonfigurasi satu persatu routernya. Nah, di sini saya akan membuat topologinya ya teman-teman. Nah, kira-kira topologinya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk router itu menuju ke router 2 melalui interface gigabit 0/0 dengan IP 10.1. Kalau yang router 2 itu IP-nya 10.2 ya teman-teman. Kemudian untuk dari router 1 ingin menuju ke PC melalui interface gigabit 0/1 dengan IP 192.168.10.1. Kalau yang router 2 ingin menuju ke PC 2 itu menggunakan gigabit 0/1 dengan IP 192.168.20.1 ya teman-teman. Kemudian untuk PC 1 itu IP-nya 192.168.10.2, lalu PC 2 IP-nya 192.168.20.2. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu di router satunya ya teman-teman. Kita bisa buka pada router 1. Kemudian ke CLI. Di sini kita ketikkan no. Lalu kita ketikkan enable konfigurasi terminal. Di sini kita masuk ke dalam interface gigabit 0/0 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 beserta subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, pada interface gigabit 0/0 sudah ya teman-teman. Lanjut kita akan ke interface gigabit 0/1. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface gig 0/1. Masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 beserta subnet mask-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, pada gigabit 0/1 sudah ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Kita bisa buka pada router 2-nya, ke CLI, kita ketikkan no. Lalu kita masuk ke konfigurasi mode. Di sini kita masuk ke gigabit 0/0 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2 beserta subnet mask-nya. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, kita juga akan konfigurasikan di interface gigabit 0/1 ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.1 beserta subnet mask-nya.
lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Terus kita akan pasang IP di PC-nya ya teman-teman. Kita buka pada PC 1 terlebih dahulu, kemudian ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, pada IP v4 kita isikan 192.168.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, lalu pada default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kita lanjut ke PC 2, desktop, lalu IP configuration. Di sini pada IP v4 yaitu 192.168.20.2, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.20.1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan dynamic routing-nya ya teman-teman. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Nah, kalau static routing itu kan kita menuliskan network, subnet mask, dan jalurnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya teman-teman, mulai dari router 1 terlebih dahulu. Sebelumnya kita bisa ketikkan enable, lalu konfigurasi terminal. Kemudian, misalnya ini mau ke router 2, berarti kan untuk jalurnya itu kita bisa ketikkan terlebih dahulu IP root 192.168.20.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian jalurnya yaitu 10.10.10.2. Seperti ini ya teman-teman, ini. Nah, ini kan untuk konfigurasi yang static. Kalau misalnya kita pakai yang dynamic itu, kita bisa pakai advertise connection network ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan node advertise connection network. Nah, di sini kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, jadi kita itu seperti mempromosikan IP-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasikan ya teman-teman. Kita bisa buka pada router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan do show IP root, enter. Nah, di sini kan ada C ya teman-teman, yaitu connection. Nah, untuk IP 10.0 ini dan yang 192.168.10.0 ini, IP ini itu yang akan kita promosikan ya teman-teman. Nah, untuk ini kita bisa copy. Nah, di sini kita bisa tambahkan node ya teman-teman. Lalu kita ketikkan gig atau gigabit 0/0 sama dengan, kemudian kita paste yang di copy tadi ya teman-teman. Kemudian kita lihat R1 router 1 untuk melihat yang 0/1 ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, yang ini 192.168.0./24 kita bisa copy, kemudian kita tambahkan di node gigabit 0/1 sama dengan, lalu paste. Nah, kita lihat juga di router 2 nya ya teman-teman. Kita bisa ke router 2, lalu ke CLI, kita bisa masuk ke dalam global node terlebih dahulu, ketikkan enable, lalu konfigurasi terminal, kemudian kita ketikkan do show IP root, lalu kita
copy yang ini ya teman-teman, 10.10.10.0/24, copy, lalu kita tambahkan not seperti tadi, gigabyte 0/0 sama dengan, lalu kita paste. Kemudian kita lihat untuk gigabyte 0/1-nya, yaitu ini ya teman-teman, 192.168.20.0/24. Kita bisa copy, kemudian kita taruh lagi gigabyte 0/1 sama dengan, lalu paste. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk konsepnya itu berarti router 1 akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Nah, berarti kita hanya akan konfigurasi di router 1 saja. Nantinya secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC 1 ke PC 2, si router 2-nya kan sudah punya yang 10.0 ya teman-teman, tetapi belum punya yang 192.168.10.0. Berarti nanti router 1 akan mempromosikan IP yang tadi, lalu nanti router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang tadi. Sebaliknya juga, nanti router 2 akan mempromosikan IP yang 20.0 ya teman-teman, karena kan kalau yang 10.0 itu sudah sama-sama punya, terus nantinya jalur 1 akan menambahkan jalur yang 20.0. Maka nanti PC 1 dan PC 2 bisa saling berkomunikasi. Nah, di dynamic routing itu sendiri ada beberapa protokol, yaitu yang pertama ada RIP, kemudian yang kedua ada EIGRP, kemudian yang ketiga ada OSPF, dan yang keempat itu BGP. Nah, di sini saya akan menerangkan ini ya teman-teman. Jadi untuk RIP itu sekarang jarang digunakan. Kemudian EIGRP itu digunakan ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco. Kalau OSPF itu open standar, jadi digunakan ketika router Cisco bertemu dengan selain router Cisco ya teman-teman. Terus kalau BGP itu juga open standar, tetapi berbeda dengan OSPF. Nah, di sini kita itu akan mempelajari yang EIGRP ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya akan saya lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Nah, di sini kita bisa buka pada router 1. Kita bisa masuk ke dalam global map terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan router EIGRP, kemudian kita kasih tanda tanya. Nah, di sini itu ada angka 1 sampai 65535 ya teman-teman. Untuk autonomous kita akan mempelajari di BGP. Nah, di sini itu kita bisa milih angkanya. Misalnya di sini saya akan pakai 10 ya teman-teman. Kita bisa tambahkan di sini 10, kemudian enter. Nah, di sini kita tambahkan networknya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.0, enter, lalu kita tambahkan itu satunya lagi, yaitu 192.168.10.0. kemudian kita bisa enter, lalu kita lakukan juga di router 2 nya ya teman-teman. Kita bisa buat pada router 2. Di sini kita bisa masuk ke dalam global map terlebih dahulu, lalu kita ketikkan router EIGRP 10. Nah, ini itu harus sama ya teman-teman seperti tadi. Lalu enter, kemudian kita tambahkan networknya, yaitu 10.10.10.0. kemudian kita enter. Nah, ini kan ada tulisan is up sama dengan new exchange.
Nah, kita coba lihat dengan perintah do show IP EIGRP next door, lalu enter. Nah, maksud dari neighbor ini adalah tetangga. Nah, IP tetangga dari 10.10.10.2 berarti kan 10.10.1 ya teman-teman. Nah, secara otomatis IP networknya akan terdaftar. Terus kita ketikkan lagi yaitu network 192.168.20.0. Nah, kita coba lihat di router satunya. Di sini kita ketikkan perintah do show IP EIGRP neighbor. Seperti ini, lalu enter. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman, sudah muncul secara otomatis. Kemudian kita ketikkan do show IP root, enter. Nah, di sini itu kan ada huruf D ya teman-teman. Nah, D itu bukan dinamik, tapi D itu adalah EIGRP. Untuk melihat kodenya bisa lihat di atas ya teman-teman ini. Nah, di sini kan untuk D itu EIGRP. Nah, jadi untuk IP 192.168.0.2 merupakan IP yang EIGRP. Nah, di sini kita akan coba kirim paket ya teman-teman dari PC 1 ke PC 2. Nah, kalau awal-awal itu emang valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang seperti pada materi sebelumnya, di sini saya akan konfigurasi untuk router 3. Kita bisa tambahkan routernya. Kemudian kita tambahkan PC-nya juga ya teman-teman. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatic dari router 2 ke router 3. Kemudian dari router 3 ke PC 3. Di sini kita akan ganti namanya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan tambahkan not ya teman-teman. Yaitu 20.20.20.1/24. Kemudian untuk di atas router 3-nya .1/24. Lalu di bawah PC 3-nya yaitu 192.168.3.30.2/24. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman topologinya. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu IP di masing-masing interface. Kita bisa buka pada router 2. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan interface gigabit 0/2, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 beserta subnet mask-nya ya teman-teman. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, kita konfigurasi juga di router 3-nya. Kita bisa ke CLI, kemudian ketikkan no. Lalu kita ketikkan enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke dalam interface G0/0, enter. Masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.2 beserta subnet mask-nya. Enter, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini kita akan masuk juga ke interface 0/1 ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan X, kemudian interface G0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.2
30.1 beserta subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Lalu kita pasang IP-nya di PC 3. Kita bisa buka pada PC 3, kemudian ke desktop, lalu ke IP configuration. Pada IPv4 kita bisa isikan yaitu 192.168.30.2. Kemudian subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Nah, kalau di static routing kan kita konfigurasinya satu per satu ya teman-teman. Tetapi kalau di dynamic routing itu kita hanya melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu di router yang baru dan router yang terhubung dengan router barunya. Jadi kita perlu konfigurasi di router 2 dan juga router 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka pada router 3-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan root IGRP 10, enter, lalu kita ketikkan network 20.20.20.0, lalu kita ketikkan lagi network 192.168.30.0. Lalu kita lakukan juga di router 2-nya. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan root IGRP 10, kemudian networknya 20.20.20.0, enter. Nah, di sini udah ke up ya teman-teman, udah ada untuk networknya. Kemudian kita ketikkan lagi network 192.168.30.0. Nah, kemudian enter, lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show IP root. Nah, di sini sudah ada yang D ya teman-teman. Itu IP dari router 3 yang 30.0, berarti yang ke gig 0/1 ini. Nah, sekarang kita coba kirim paket ya teman-teman, dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini violet, kita coba lagi PC 2 ke PC 3. Nah, lalu hasilnya successful ya teman-teman. Jadi secara otomatis router satunya itu akan mengikuti router 2 dan router 3-nya karena sudah ada networknya 30.1. Nah, sekarang kita coba konfigurasi yang menggunakan VLAN ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan switch. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Jadi nanti di switch itu akan ada 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, VLAN 10 itu milik PC 4 dan VLAN 20 milik PC 5. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu untuk VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa buka switch-nya, kemudian ke CLI. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable, lalu conf t. Kemudian kita bisa ketikkan VLAN 10, enter, lalu VLAN 20. Kemudian exit, lalu kita masuk ke dalam interface FA0/2, enter, lalu kita bisa ketikkan switch port, mode akses, enter, lalu kita ketikkan lagi switch port, akses VLAN 10, enter, kemudian exit, lalu kita akan masuk ke dalam interface FA0/3, enter, lalu kita
ketikkan hal yang sama, yaitu switch port. Mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20. Seperti ini ya teman-teman, enter lalu exit. Kemudian kita cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah ada ya teman-teman. Dan juga interface-nya. Nah, di sini saya akan terangkan dulu switch-nya. Kita bisa masuk ke dalam interface FA0/1, kemudian enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Seperti ini ya teman-teman, kemudian enter. Nah, maaf ya teman-teman, itu ada salah penulisan, double penulisan. Kemudian kita bisa buka pada router 3. Di sini kita bisa ke konfigurasi terminal. Kita ketikkan enable terlebih dahulu, lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam interface gig 0/2, kemudian enter, lalu kita ketikkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini dia sudah hijau ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan untuk IP VLAN-nya. Jadi tadi kita membuat yang sub interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu interface gig 0/2.10. Enter, lalu kita ketikkan encapsulation .1q10. Enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.40.1 beserta subnet masknya ya teman-teman. Lalu kita bisa exit. Kemudian kita masukkan interface gigabit 0/2 sampai 20. Enter, lalu kita bisa ketikkan hal yang sama yaitu encapsulation.1q20. Enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.1 beserta subnet masknya ya teman-teman. Kemudian enter, lalu kita ketikkan exit. Nah, sekarang kita akan pasang IP-nya di PC 4 ya teman-teman. Kita bisa ke PC 4, kemudian ke desktop, lalu ke IP configuration. Untuk IPv4 address-nya kita isikan yaitu 192.168.40.2. Kemudian subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya yaitu 192.168.40.1. Kita lakukan juga di PC 5 ya teman-teman. Ini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Untuk IPv4 kita isikan yaitu 192.168.50.2. Untuk subnet masknya sama, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.50.1. Nah, di sini kita akan coba kirimkan paket ya teman-teman dari PC 4 ke PC 5. Nah, di sini kita file, lalu kita akan coba kirimkan paket lagi. Nah, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan coba kirimkan paket dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini dia berhasil atau successful. Tetapi biasanya dari PC 1 ke PC 4 atau 5 dan juga PC 2 ke PC 4 dan PC 5 itu belum bisa karena kita kan belum mengkonfigurasi dynamic routingnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan ya teman-teman. Kalian bisa masuk ke router 3-nya. Kemudian kita bisa ketikkan root
GRP 10, enter, lalu kita masukkan network atau bisa disingkat ya teman-teman, 192.168.40.0, enter, lalu kita ketikkan lagi network 192.168.50.0, enter, lalu kita ketikkan lagi network 192. Yaitu 30.30.30.0, enter, lalu kita cek dengan menggunakan perintah do show IP root. Kita bisa klik spasi. Nah, di sini sudah ada yang 40 ya teman-teman, 40.0, dan juga yang 50.0. Ini ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat pada router 1. Kita masuk dulu konfigurasi global mode-nya. Lalu kita cek menggunakan perintah do show IP root. Nah, di sini sudah ada juga yang 40 dan juga yang 50 ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Kita coba cek juga pada router 2-nya. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Do show IP root. Nah, pada router 2-nya juga sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini dia hasilnya successful ya teman-teman. Lalu kita akan coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Di sini dia juga successful. Lalu kita kirim surat dari PC 2 ke PC 4. Nah, hasilnya juga successful. Lalu yang terakhir kita akan coba kirim dari PC 2 ke PC 5. Nah, hasilnya juga successful ya teman-teman. Berarti semua ini sudah terhubung melalui dynamic routing yang AI GRP. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.